Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Bapa, kami hendak mendengar firman-Mu, berkati kami, ajari kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salah satu ajaran Yesus tentang kasih adalah untuk mengasihi musuh, meminta berkat, mendoakan, serta berbuat baik kepada mereka. Yang dimaksud dengan musuh adalah orang-orang yang menyakiti kita, yang mengutuk bahkan menganiaya, membenci, memaki dan memperlakukan kita secara tidak benar dan tidak adil serta tidak sepantasnya. Ini Yesus katakan saat ia mengajar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari berbagai tempat untuk mendengarkannya dan untuk disembuhkan dari berbagai penyakit. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, secara alamiah dalam kehendak tubuh, dalam kehendak daging kita, jika ada yang menampar atau menyakiti kita, tentu kita akan membalas mereka juga dengan menampar atau bahkan dengan menyakiti. Sering sekali kita berusaha bagaimana supaya perlakuan rasa sakit yang kita dapatkan berbalik kepada mereka yang menyakiti kita, atau justru rasa sakit yang lebih parah yang kita balaskan. Nah, di situ baru kita merasa senang. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita bukan untuk membalas, tetapi justru mengasihi. Terkadang mungkin kita merasa bodoh, takut dipandang orang lain sok baik, sok pemaaf, atau kita merasa seolah-olah di pihak yang kalah ketika kita tidak membalas. Tetapi firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 10 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Allah tidak perlu takut dan khawatir, karena Allah selalu beserta kita. Kita tidak perlu mengikuti cara orang lain. Ketika disakiti, harus dibalas juga dengan rasa sakit. Tetapi kita diajarkan untuk mengasihi, mendoakan, dan mengampuni mereka. Mari kita serahkan kepada Tuhan segala rasa sakit, rasa benci yang timbul oleh karena disakiti di dalam hati kita. Mintalah pengampunan kepada Tuhan, maka Dia yang akan memampukan kita untuk dapat mengampuni, untuk dapat mengasihi, dan untuk dapat mendoakan orang yang menyakiti kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang secara duniawi tidaklah mudah untuk dilakukan. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang telah menghina, menyakiti, bahkan mempermalukan kita? Namun imanilah dan percayailah bahwa ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita, itu semua untuk kebaikan kita. Ia telah terlebih dahulu mengalami dan melakukan hal tersebut. Ia mengasihi dan mengampuni serta mendoakan orang yang telah menyalibkan Dia. Jadi, mengasihi musuh mungkinkah? Ya, karena Yesus sudah terlebih dahulu memberi teladan kepada kita, dan tentunya
Ia yang akan memampukan kita juga untuk mengasihi musuh, orang yang menyakiti kita. Berbahagialah kita yang mau mengasihi musuh kita, berbuat baik daripada membenci. Allah akan melimpahkan kasih setia dan karunia-Nya kepada kita ketika kita tidak membalaskan, tapi justru mengasihi. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk senantiasa mengampuni, mengasihi, serta mendoakan orang yang menyakiti kami. Jangan biarkan kami membalas rasa sakit dengan rasa sakit, tetapi kami mau meneladani Kristus di dalam mengampuni dan mengasihi musuh. Amin.